Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali saya suguhkan permainan dari Magnus Carlsen lagi kawan. Permainan saat masih muda. Kita nanti akan disuguhkan lagi bagaimanakah Carlsen nanti akan bermain dengan para pion-pionnya. Dan langsung kita ke atas papan. Dan lawannya adalah Francisco Vallejo Pons, seorang Grandmaster papan atas Spanyol. Kedua pemain ini bertemu di event Olimpiade Catur di Rusia kawan tahun 2010. Magnus Carlsen masih cukup muda saat itu, tapi elonya sudah di atas 2800, sekitar 2826, termasuk jajaran pemain top dunia saat itu kawan. Di sini Carlsen pegang putih mengawali dengan pion E4, dibalas Vallejo Pons dengan pion C5, bermain dengan Sicilian Defense, kuda C3. Bukan kuda F3 yang biasanya akan berlanjut ke Sisilia terbuka. Memainkan kuda C3 ini indikasinya Carlsen ingin bermain dengan Sisilia tertutup. Pion A6, kuda G berkembang ke E2, jelas kawan permainan akan menjadi Sisilia tertutup. Pion D6, pion G3 berencana Fianchetto dan ingin mentransposisi ke bentuk permainan King's Indian Attack. Kuda C6, gajah G2, pion G6 sama-sama ingin Fianchetto sayap raja. Pion D3 memperkuat posisi pionnya, juga membuka diagonal peta gelap. Bagi pengemban gajah, peta G5 diikuti langkah menteri ke peta D2 dan ingin nanti bertarung dengan gajah gelap hitam. Mungkin seperti itu, biasanya kebanyakan juga seperti itu. Putih ingin segera menetralisir kekuatan gajah gelap hitam yang ingin di Fianchetto di G7 ini. Selanjutnya gajah G7, gajah putih E3 dan kuda F6. Pion H3 mengontrol peta G4 agar kuda ataupun gajah tidak mempunyai kesempatan mengepin kuda ini kawan. Walaupun kena pin juga tak ada masalah. Di sini tadi engine juga memperbolehkan atau merekomendasikan untuk langsung rokade, tapi Carlsen memilih langkah aman dengan pion H3. Gajah D7, menteri D2 jelas untuk mendukung gajahnya bertarung nanti kawan. Di sini pion B5 mulai berekspansi di sayap menteri. Carlsen memainkan gajah H6 menantang pertukaran. Langsung diterima, dipukul balik oleh menteri. Sekarang kuda ke D4 menempati peta pusat, pos yang strategis menantang pertukaran. Diladeni oleh Carlsen, rusak struktur pion hitam di peta pusat. Kuda E2 jelas ingin merebut pion ini kembali, di backup oleh pion E5. Sekaligus untuk membuka ruang bagi pergerakan menteri atau raja jika nanti tidak melakukan rokade. Carlsen rokade, kuda G8, menteri mundur lagi ke D2, dan selanjutnya kuda ke E7. Carlsen tidak mengembalikan menterinya ke peta ini kawan, agar raja tidak melakukan rokade lagi. Kalaupun lompat ke sini, kemungkinan hitam juga akan melompatkan kudanya ke peta ini kawan. Dan bila menteri ini bergerak ke peta ini, selanjutnya di sini menteri bisa ke peta F6. Oleh karena itu Carlsen lebih memilih diam saja menterinya di sini. Dia melangkah pion F4, mulai bermain dengan pion-pion sayap raja, dibalas dengan rokade oleh Vallejo Pons. Selanjutnya pion G4, kembali mendorong pion-pion depan raja. Pion F6 balas hitam dan di sini peteng naik ke F2. Jelas persiapan ingin mendobel kawan. Di sini kuda bergerak ke J6. Mungkin untuk membackup menterinya melakukan langkah penawaran pertukaran menteri di peta A5, atau untuk membuka diagonal ini agar menteri bisa mengawasi peta-peta gelap ini kawan, yang jika saja putih memainkan pion-pionnya maju di diagonal-diagonal gelap nanti. Carlsen meneruskan rencananya mendobel betengnya di lajur F, selanjutnya menteri hitam A5. Setelah ditinggal betengnya bergeser kawan, pion ini menjadi lemah dan sekarang hitam menawarkan pertukaran menteri. Kalau ditolak, menteri ini bergeser, pionnya nanti akan tewas oleh menteri hitam di lajur A ini. Carlsen menolak pertukaran, dia memblokade dengan pion C3 dan pion ini sekarang menjadi gratis, diambil langsung oleh Vallejo Pons, dan ini merupakan langkah yang tidak disukai engine sebetulnya. Raja ke G7 atau menteri mundur ke peta B6 merupakan langkah yang lebih kuat daripada menerima langkah pengorbanan pion ini. Menteri pukul pion A2, Carlsen sekarang mendorong pion di peta gelapnya. Tadi setelah ditinggal oleh menteri, sekarang penjagaan peta ini sedikit berkurang kawan. Dan pion ini dipukul oleh pion F. Carlsen tidak pukul balik menggunakan pion F. Dia mendorong pion F-nya ke F5. Sekarang hitung-hitungannya Carlsen mengorbankan dua pion kawan di langkah ke-22 ini.
Walaupun di langkah berikutnya Menteri bisa saja sikat pion G5 ini, tapi mengingat pionnya juga menjadi incaran Menteri Hitam, jadi saya rasa Carlsen akan sedikit menahan untuk tidak pukul pion G5. Di sini Vallejo Pons melangkahkan Menteri mundur ke F7 untuk mencoba menghentikan laju pion, dan pion B-nya aman kawan. Sekarang Menteri juga bisa ambil pion yang ada di petak G5 ini, tapi tidak dilakukan oleh Carlsen. Kemungkinan Hitam akan membalas dengan langkah penawaran pertukaran Menteri di petak F6. Tapi Carlsen tidak tertarik dengan variasi ini, dia tidak ingin mengawali permainan endgame lebih cepat. Pada posisi seperti ini kawan, Carlsen menukarkan pion C pukul pion D4, ingin merusak bangunan pion Hitam di petak pusat. Jika dipukul balik menggunakan pion, Hitam akan mempunyai pion yang bertumpuk di lajur D nanti. Begitu juga walaupun dipukul menggunakan kuda, nanti disikat oleh kuda dan Hitam akan tetap mempunyai pion yang bertumpuk di lajur D. Di sini Hitam menggeser beteng A ke E8, malah membuat langkah yang tidak akurat. Engine sebetulnya menyarankan Menteri tetap ke petak F6 kawan untuk menjaga pionnya ini. Jika putih melanjutkan dengan pion D pukul pion E5, bisa kalian pukul menggunakan pion ataupun menggunakan kuda. Engine lebih menyarankan menggunakan pion. Tapi di sini tadi kita lihat Hitam langsung bermain. Coba kembali ke sini tadi, Hitam menggeser betengnya ke E8. Dan dibalas Carlsen dengan pion D5, kuda ke D4 menantang pertukaran, langsung diterima oleh Carlsen dan rusaklah bangunan pion Hitam di lajur D ini. Bertumpuk sekarang kawan, dan pion-pion ini termasuk pion-pion lemah, sangat sulit untuk dipertahankan. Nanti Menteri bisa bergerak ke peta ini untuk mengincar pion ini ataupun pion ini, walaupun nanti di backup oleh Menteri di peta F6 untuk membackup pionnya ini kawan. Tapi ini akan menyibukkan Menteri Hitam untuk melindungi para pion-pion ini. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya kawan. Pada posisi ini kesempatan bagi putih untuk melanjutkan pertarungannya atau tekanannya kawan. Seperti biasa silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terkuat bagi putih di posisi seperti ini kawan. Apakah mau pukul pion G5 atau bergerak seperti yang saya tunjukkan tadi untuk mengincar pion-pion ini? Apakah sudah ketemu? Carlsen tidak pukul pion yang ada di petak G5 dengan Menteri atau bergerak ke petak B4 mengincar pion-pion Hitam di lajur D ini. Dia mendorong pionnya maju ke F6. Dan ini adalah langkah terkuat bagi putih di posisi ini. Dengan keberadaan pion ini kawan, tidak mungkin juga Menteri Hitam akan ambil pion ini, dia akan tewas. Dengan keberadaan pion ini mendapatkan kontrol-kontrol di peta ini, tidak memungkinkan lagi bagi Menteri Hitam bergerak ke peta F6 kawan untuk melindungi para pionnya ini. Dan nanti Menteri Putih bisa ambil pion di peta G5 atau bergerak ke peta ini, bisa jadi dilakukan oleh Menteri Putih. Di sini Vallejo Pons melanjutkan dengan pion G4 menantang pertukaran pion, tapi langkah ini kurang akurat kawan. Di sini tadi langkah gajah mundur ke petak J8 untuk memberikan akses bagi beteng bergerak untuk membackup pion jika ada ancaman Menteri B4 ini kawan. Walaupun pion yang ada di petak D4 ini pun juga bisa tewas di langkah berikutnya. Tapi Vallejo Pons lebih memilih bermain dengan pion G4. Diladeni Carlsen, dipukul balik oleh gajah. Pion A5 atau mendorong pion-pionnya maju kawan merupakan pilihan dari Stockfish, tapi langkah pion G4 sebetulnya langkah yang sangat logis dari Vallejo Pons. Dibalas Carlsen dengan Menteri F4 menyerang gajah. Di sini pion H5 dan Carlsen ambil pion D6. Di posisi ini kawan, di langkah ke-29 permainan berakhir. Hitam menyerah. Kenapa Hitam menyerah kawan? Sudah tidak ada pion yang ada di lajur D, putih mempunyai kesempatan mendorong 3 pionnya ini ke depan. Karena pion-pion ini kawan, Hitam menyudahi permainan ini. Dia sudah merasa cukup dengan permainan Carlsen. Permainan ini masih cukup panjang kawan jika dilanjutkan, apalagi di level pos ronde atau warung kopi masih cukup menarik untuk dimainkan. Tapi sulit sekali kawan untuk menghentikan laju pion-pion ini. Di sini kalau kalian menyerang Menteri dengan beteng, Menteri akan bergeser ke peta ini, tidak akan melanjutkan untuk pukul pion di sayap Menteri, lebih memilih untuk pukul pion ini agar nanti pion-pionnya ini kawan sangat solid ke depannya, mempunyai koneksi pion-pion yang berkumpul di peta pusat. Saya rasa sampai di sini saya tidak akan melanjutkan langkah-langkahnya kawan. Pada posisi seperti ini yang pasti lawan Carlsen yaitu Francisco Vallejo Pons menyerah di langkah ke-29 ini. Nantinya putih akan mempunyai pion yang sangat masif kawan.
Dan silakan kalian otak-atik sendiri bagaimanakah mencegah atau cara mencegah pion-pion putih ini. Oke, itulah kawan, bagaimana Carlsen memainkan para pion-pionnya. Dia sangat jago memang soal bermain pion untuk menekan, membuka permainan, ataupun untuk bertahan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Insya Allah besok kita akan ulas kembali turnamen yang akan berlangsung nanti malam, yaitu Chess Champion Tour seri keduanya Charity Cup. Semoga permainan dari Carlsen tadi bisa menghibur dan memberikan referensi bagi kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.